Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 Februari 2025 berjudul Berkat Abraham. Efesus 2 ayat 12 dan 13 berkata, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kalau kita melihat jejak Abraham, ia membawa serta keponakannya Lot. Gembala Abraham dan gembala Lot berkelahi. Lot tidak mau mengalah. Abraham yang mengalah. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu pilih sekarang daerah mana yang subur. Abraham selalu mengalah. Karakter yang luar biasa. Maka kalau mengaku jadi anak Abraham itu, karakter kita juga harus seperti Abraham. Mengalah. Sebagai anak-anak Abraham, kita akan dibawa terus kepada kehidupan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Makanya harus jadi Israel dulu, baru selamat. Jadi anak Abraham dulu, baru selamat. Kalau perilaku Abraham saja tidak dikenakan, bagaimana mau sempurna seperti Yesus? Tidak bisa. Makanya kalau sekarang orang bicara soal berkat Abraham, di mana fokusnya adalah berkat-berkat jasmani, itu sudah menyesatkan sekali. Berkat Abraham adalah keselamatan dalam Yesus Kristus, itu yang utama. Tapi belum mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, belajar perilaku Abraham, Bapak orang percaya. Ini model percayanya. Kalau percaya kita sudah sekelas Abraham, bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki, baru kita digiring terus menjadi orang-orang yang sempurna seperti Bapa dan memiliki pikiran perasaan Kristus. Di zaman itu, Abraham itu belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau Abraham punya pikiran dan perasaan Kristus, dia tidak akan punya banyak gundik. Tapi kelebihan Abraham itu, satu, dia taat apapun yang Allah perintahkan. Ini yang mesti dimiliki. Lalu isi percayanya bertumbuh terus sampai seperti Yesus Kristus. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, untuk menerima anugerah keselamatan, seseorang harus menjadi anak-anak Abraham dahulu. Artinya, mereka memiliki kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu dulu. Bersedia tidak? Kalau tidak, jangan jadi Kristen. Sebab Tuhan pun sudah menetapkan sesuatu syarat. Jual segala milikmu, lepaskan segala sesuatu. Tapi sekarang diganti dengan begini. Tuhan, aku percaya padamu. Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Tidak usah macam-macam. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Tidak bisa, kata Tuhan. Kalau engkau mengaku aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Jangan punya ikatan-ikatan di dunia. Bersedia melakukan apapun yang Dia perintahkan. Menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin tidak ada hukumnya. Tapi kalau kamu mau menjadi umatku, kamu harus bersedia melakukan apapun yang kuperintahkan seperti yang dilakukan Abraham. Pada zaman Yohanes Pembaptis, banyak orang Yahudi yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi sebagai anak-anak Abraham. Tapi mereka tidak menyadari. Kulitnya Yahudi, dalamnya kafir. Maka Yohanes Pembaptis berkata, bertobat
dan beri dirimu dibaptis. Dengan kata lain, ia mau berkata, kamu itu kafir, kulitmu itu Yahudi, kelakuanmu kafir, karena kamu tidak memiliki kesediaan untuk melakukan apa yang Allah inginkan, yaitu seperti yang dilakukan Abraham. Maka mereka dibaptis. Ini baptisan proselit namanya, yang mestinya hanya untuk orang-orang non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi. Sekarang orang Yahudi sendiri dibaptis. Ini suatu pukulan bagi mereka. Jadi baptisan yang disuruhkan Yohanes Pembaptis itu merupakan tantangan. Apakah mereka mau merendahkan diri menjadi anak-anak Abraham yang sejati atau tidak? Jadi seakan-akan mereka yang selama ini bukan orang Yahudi, tapi karena mereka percaya Yohanes Pembaptis berasal dari Allah, karena latar belakang iman Zakaria dan Elisabet, banyak orang mau. Ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi ketika mereka dibaptis, mereka bertobat, termasuk murid-muridnya. Mereka punya kesediaan untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau Tuhan berkata, tinggalkan jalamu, tinggalkan perahumu, mereka tinggalkan. Matius, tinggalkan meja cukaimu, mereka tinggalkan. Tidak ada hukum yang meninggalkan perahu dan jala. Tapi apa yang diucapkan Tuhan harus dituruti dahulu. Sebab orang-orang ini nanti terus mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Itu anugerah keselamatan. Intinya di situ. Pesan yang mau disampaikan Yohanes Pembaptis adalah agar mereka memiliki kemurnian hati, bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki, seperti Abraham. Baru mereka bisa menerima Injil. Kalau tidak akan pernah bisa. Kesediaan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan adalah syarat untuk menerima keselamatan. Sekarang, orang kalau sudah maju ke depan mengaku bertobat, dianggap sudah selamat. Pertobatan umum ini belum menjawab. Pertobatannya pun harus standar Allah. Apa standarnya? Kesediaan melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Baru itu sejati. Setelah begitu, baru Tuhan mau goyang kemana, tekuk kemana, baru bisa. Maka Lukas 14 ayat 33 mengatakan, jikalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala sesuatu milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, kamu tak dapat kubentuk, tak dapat jadi muridku. Luar biasa. Jadi bukan hanya tidak melakukan pelanggaran moral umum, namun apapun yang Allah inginkan, membahagiakan hati Bapa, kita harus bersedia. Walaupun belum tentu bisa dipenuhi. Ingat, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki kesediaan melakukan apa yang Allah perintahkan, maka kita tidak akan selamat. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.